close, Inspector. You're close. Halo guys, selamat datang kembali di channel BroView. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum alur cerita film yang dimana ini adalah sequel dari Transporter dan sekarang masuk ke Transporter yang ketiga. Namun sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Di awal film, diperlihatkan sebuah kapal kargo yang membawa puluhan kontainer. Dua petugas masuk ke salah satu kontainer karena menemukan kebocoran. Saat mereka membuka sebuah drum, mereka terkejut karena cairan kimia yang berada di dalamnya langsung merusak wajah dan menewaskan keduanya. Kapten yang mendapat laporan langsung melakukan pembersihan menggunakan perlengkapan dan membuang kedua awaknya ini ke laut. Frank kali ini terlihat sedang santuy mancing di Jatiluhur bersama temannya yaitu Inspektur Tarkoni. Seorang pria yang bernama Malcolm dan wanita bernama Valentina baru saja turun dari sebuah kapal. Anehnya, dia melarikan diri setelah petugas memintanya turun dari mobil. You're close, Inspector. You're close. Don't let him go. Don't let him get away. Frank dan Tarkoni harus mengakhiri liburan mereka karena atasan Tarkoni meneleponnya untuk mengusut sebuah kasus. Padahal Frank baru saja mendapatkan strike besar. Sebuah jet pribadi baru saja mendarat. Seorang bos mafia bernama Johnson turun diikuti 3 anak buahnya. Kepada petugas imigrasi, dia mengaku hendak melakukan bisnis di Prancis di bidang perlindungan lingkungan hidup. Berpindah kepada seorang menteri bernama Leonid yang hendak membuka konferensi Uni Eropa di Odessa esok hari yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan oleh limbah pabrik. Kembali ke kantornya, menteri mendapat sebuah kiriman paket rahasia. Di dalamnya berisi handphone. Ternyata Johnson langsung menelepon menteri itu. Dia mengatakan mempunyai bukti kejahatannya dengan Eco Corp dalam kaitan perizinan mereka untuk melakukan bisnis di Ukraina. Setelah melihat dokumen itu, sang menteri langsung terkejut. I'll be in touch. Kembali ke Frank yang sedang santuy nonton televisi dikejutkan dengan sebuah mobil yang menabrak rumahnya. Dia langsung menelepon ambulan. Pria yang dia lihat itu bernama Malcolm. Frank ingat saat dia ditawari sebuah pekerjaan oleh sebuah sindikat dan dia menolaknya. Lalu memberi saran kepada mereka untuk menggunakan jasa Malcolm. Karena penolakan itu, dia harus berhadapan dengan mereka. You don't want to do this. I don't think you're in a position to tell me what I do. Dalam kondisi setengah sadar, Malcolm meminta kepada Frank jangan dikeluarkan dari mobil ini. Frank tidak mengerti dengan ucapannya. Setelah ambulan datang, mereka langsung membawanya. Frank terkejut saat menemukan seorang wanita di jok belakang. Ketika sadar, dia menolak untuk dikeluarkan dari mobilnya karena di tangannya terdapat sebuah gelang bom yang dapat memicu ledakan. Seketika Frank sadar dan berlari untuk menghentikan ambulan, namun dia terlambat. Dia kembali ke rumah dan tiba-tiba seseorang memukulnya hingga dia pingsan. I told you. Ketika tersadar, Frank berada di sebuah ranjang dan menggunakan gelang bom itu. Rupanya sosok pimpinan mereka adalah Johnson.
Dia memaksa Frank kali ini untuk mengikuti kemauannya mengirimkan sebuah paket. Anak buahnya yang pernah ditonjok Frank selalu ngecapruk hingga dia menembaknya. Frank tidak punya pilihan lain. Dia harus menerima pekerjaan ini, namun dengan satu syarat, yaitu menggunakan mobilnya. Dan Frank harus membawa Valentina dalam tugasnya, kecuali dia ingin gadis ini ditembak. Gelang bom itu akan menyala warna kuning jika dia berada di jarak 25 meter dari mobilnya. Lalu jika jaraknya 50 meter, lampu oranye akan menyala. Dan jika berada di jarak 75 meter, lampu merah menyala dan boom. Memulai perjalanannya, Frank yang kesal mencoba bertanya kepada Valentina, namun dia memilih diam. Kapal tanker yang membawa bahan berbahaya itu hampir mendekati pelabuhan. Tarconi datang ke rumah Frank memulai penyelidikan. Sementara itu, mobil Derek yang membawa mobil Malcolm dicegat dua anggota Johnson untuk mengambil sebuah alat di dalamnya. Frank awalnya cukup kesulitan meskipun hanya untuk meminta nama wanita ini yang lebih memilih diam dan samutut. Tarconi menemukan nomor plat mobil dari pelaku yang mencegat mobil Derek. Diketahui juga mereka mengambil GPS mobil tersebut. Menteri dipaksa untuk membuat kontrak dengan perusahaan Eco Corp. Bukan hanya satu kapal kargo, namun 8 kapal yang hendak mereka kirim. Sang menteri tidak bisa menandatanganinya hari ini, namun di keesokan harinya, di Odessa saat acara konferensi Uni Eropa. Nahkoda kemudian melaporkan tumpahan bahan berbahaya itu kepada atasannya. Sang menteri rupanya menugaskan seseorang yang dipercaya untuk membantunya. Tarconi mendapatkan mobil Mercedes hitam bukan milik Frank yang melaju cepat menuju Jerman. Frank memutuskan untuk menemui temannya dan mencari tahu tentang gelang bom ini. Alat pelacak yang dipasang di mobilnya menunjukkan Frank salah jalur dan Johnson memerintahkan orang di sana untuk memaksa Frank kembali ke jalurnya. Sesampainya di bengkel temannya yang bernama Otto, Frank mendapat informasi tentang teknologi resolusi magnetik ini berasal dari Pentagon. Otto kemudian mencari plat transmisi yang berada di dalam mobilnya. Tiba-tiba muncul gerombolan orang yang ditugaskan oleh Johnson. You, of course. Look, fellas. Frank kembali menunjukkan aksi kerennya melumpuhkan mereka yang membuat Valentina terkesima. Tak hanya itu saja, muncullah seorang algojo gorila yang cukup membuat Frank kewalahan. So big anymore, are ya? Otto menemukan transmisinya, namun jika dia melepasnya, Frank akan meledak. Sesampainya di sebuah lokasi yang ditentukan, Johnson langsung menghubunginya. Dia kecewa dengan aksi Frank dan dia dipecat. Tiba-tiba, seseorang mengambil alih mobil Frank. Dia pun terkejut dan mengambil sebuah sepeda BMX kemudian mengejarnya karena jika melewati jarak 75 meter dari mobilnya, dia akan meledak.
Frank pun berhasil mengambil alih kembali mobilnya. Dia menghubungi Johnson bahwa dia baik-baik saja karena dia tidak mati dengan gelangnya seperti yang dia harapkan. Namun kali ini dia merekam pembicaraannya dan mengirimnya kepada Tarconi agar dia melakukan identifikasi terhadap Johnson. Di tengah perjalanan, Frank mengisi bensin, sedangkan Valentina membeli sebotol minuman. Tak lama, Mercedes hitam yang diceritakan Tarconi muncul. Dia melihat Valentina dan langsung mengejar Frank. Oh no, who is all gloomy and doomy? The girl! Come on, faster! I have lost my friend! Buy you a new one. I don't know, I don't care. Frank kembali menelepon Johnson dan mencari tahu tentang siapa mereka sebenarnya. Dia menunjukkan aksi keren saat melintasi 2 truk kontainer yang berdempetan. Frank lalu mengarahkan mobilnya masuk ke dalam hutan. I'm hungry. Should have thought about buying a sandwich instead of a bottle of vodka. Mereka terus mengejar dan menembakinya. Frank dengan cepat membalikan keadaan. Dia mendorong mobil mereka hingga masuk ke jurang dan meledak. Untuk sejenak, Frank merasa lelah. Valentina mencoba menghibur dan merelaksasinya. Frank kemudian membuka paketnya yang ternyata hanyalah sebuah buku telepon. Dia sadar paket sesungguhnya adalah Valentina. Lalu, siapakah Valentina ini? Lanjut. Dia semakin kesal dan Valentina lagi-lagi menggodanya hingga mereka pun celepot. Johnson menelepon menteri karena dia telah mengirim seseorang yang hampir mencelakakan putrinya. Dan di sini terungkap, Valentina adalah anak dari menteri ini. Will hunt you down and make you pay in the most hideous way for this. Valentina juga menceritakan dirinya yang sedang berada di sebuah pub malam dibawa oleh seseorang setelah dia minum sesuatu. Supir yang membawanya adalah Malcolm. Dia menelepon ayahnya, namun sebelum tersambung mereka mengejarnya hingga Malcolm memutuskan untuk menabrakkan mobilnya ke rumah Frank. He says he has a friend. And then I met you. Just a little. Frank kembali diberi koordinat baru oleh Johnson. Tarconi menemui menteri yang akan melakukan konferensi karena ini berkaitan dengan putrinya. Setelah sebelumnya dia akan dibawa ke Bukares, ternyata pagi ini mereka sampai di Odessa. Menteri kali ini mau bekerja sama dengan Tarconi. Sementara itu, Frank diarahkan ke sebuah lokasi di jembatan. Johnson dan pasukannya mengepung mereka. Dia diminta untuk mengeluarkan Valentina dari dalam mobilnya. Look how many of them. Setelah Valentina mereka dapatkan, Frank langsung ditembaki hingga dia memutuskan untuk menerjunkan mobilnya. Finish him. Frank yang tidak bisa jauh dari mobilnya memanfaatkan kantong paket untuk mengangkat mobilnya.
Johnson lebih memilih naik kereta sampai kontrak itu ditandatangani menteri dengan jaminan putrinya. Dan Tarconi melihat Frank sedang duduk santuy di atas mobilnya. Menurut Tarconi, limbah beracun itu bisa menutupi separuh negara dengan polusi untuk 100 tahun. Dan 15 menit lagi, tepat pukul 9, menteri harus menandatangani kontrak tersebut. Frank menerbangkan mobilnya agar parkir di atas kereta api. Dia pun langsung melakukan serangan hingga melumat habis anak buah Johnson. Namun saat giliran Johnson, jaraknya terlalu jauh dengan mobilnya. Dia kembali ke mobil dan menerbangkannya agar masuk ke dalam gerbong. Kali ini, Frank berhasil melepaskan gelang itu dan memasangnya di tangan Johnson. Dia mengeluarkan kembali mobilnya dan... Tarconi segera menelepon menteri dan mengatakan putrinya telah aman. Kontrak itu pun disobek oleh menteri dan dia kembali ke acara konferensi untuk mengingatkan resiko berbahaya berbisnis dengan mereka. Polisi air pun menangkap kapal kargo itu. Tarconi kembali mancing bersama Frank dan kali ini Valentina menemaninya. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Transporter yang ketiga ini? Menurut saya hanya ada satu kata, yaitu keren. Pokoknya apapun masalahnya, kalau aktornya Jason Statham, udah pasti teratasi. Kayak slogan Broview, apapun filmnya, minumnya tetap Kopai. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.